Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan suasana pedesaan Indonesia. Ya teman-teman, ya seperti biasanya juga ya, kita selalu saja mereview keindahan-keindahan alam, suasana-suasana di pedesaan. Begitu juga wisata-wisata yang ada di desa. Baik, di saat ini mumpung di siang hari ini cuaca begitu cerah dan bagus, jadi ada baiknya kita jalan-jalan ke kebun ya. Baik teman, di kebun kita ini sedikit jalanannya turun. Kita berada di sebuah, kalau di Sumatera Barat itu jorong Cumada Lilin, Kanagarian, Tigo Balai. Jadi kalau Kanagarian itu sama dengan desa, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi sekarang kita akan melihat tuh yang di bawah itu teman ya. Kita lihat apa saja yang ada nanti di kebun kita, atau apa saja yang ada kita tanam di kebun nantinya. Baik teman-teman, ikuti saja perjalanan kami berikut ini. Ya teman, kita nanti akan tuju jalan itu. Ya, kita nanti akan menuju kebun itu ya teman. Nanti kita lihat apa saja yang ada di kebun ini. Dan kalau kita bercerita dengan alam pedesaan, ya pastinya tentu di pedesaan ini semuanya bisa kita tanam sendiri. Dan sebelumnya juga ini bisa teman-teman lihat ada kayu manis. Kalau di tempat kami itu kulit manis, ada juga Miyukasia vera. Dan kemudian banyak lagi sebetulnya potensi-potensi yang ada di desa yang bisa kita manfaatkan, seperti ini buah aren. Buah aren ini masih muda. Itu buah arennya masih muda, dan itu juga ada yang masih muda ya teman-teman. Ya, masih muda, jadi itu juga masih muda. Nah, buah aren ini kalau di tempat kami, di khususnya daerah Kecamatan Palembayan dan Matur ini, itu dimanfaatkan untuk membuat buah kolang-kaling. Buah kolang-kaling caranya sebetulnya cukup gampang, gampang-gampang susah ya. Kenapa kami katakan gampang-gampang susah? Buah aren seperti ini, itu buah aren yang kelihatan nggak nih teman, soalnya ini agak backlight, yang sudah matang seperti itu diambil kemudian direbus. Tapi cara pengambilannya itu kita juga harus punya cara khusus secara umum. Jadi kulit kita atau tangan kita itu tidak boleh kena getah dari buah aren tersebut, karena itu bisa mengakibatkan gatal-gatal dan bahkan bisa mengakibatkan alergi yang sangat berbahaya. Setelah itu ya teman-teman ya, sambil kita jalan kita cerita tentang masalah buah tap. Kemudian direbus, dibuat semacam ketel dari drum yang dipotong, kemudian direbus. Nanti setelah direbus 1-2 jam, buah aren tadi itu kita belah, kita kupas ya, jangan sampai terbelah isi dalamnya. Dan kemudian isinya berbentuk putih, tahulah teman-teman ya, buah kolang-kaling putih. Kemudian itu dipres. Kalau dulu dipukul biar dia pipih ya, bulat pipih. Tapi sekarang mesin presnya sudah ada. Nah, itu kemudian disimpan di sebuah tong, atau biasa di sini dibuat semacam tong atau kotak persegi 4 yang di dalamnya dikasih plastik sehingga bisa digenangi air. Kemudian disimpan di situ. Nah, buah dari kolang kaling ini yang
mungkin ukurannya sebesar ibu jari atau telunjuk ya, kemudian bisa menjadi besar. Nah, itulah buah kolang-kaling itulah nantinya yang dipasarkan. Jadi begitulah kira-kira. Nah, mungkin nanti di video yang lainnya kita juga nanti akan coba review bagaimana cara pembuatan buah kolang-kaling. Nah, teman, sekarang kita sudah berada di kebun kita. Di semesta juga ada buah itu. Kemudian di sini juga kita tanami jeruk. Tuh jeruknya, teman-teman. Dan memang dalam beberapa bulan terakhir kebun kita setelah tanam jeruk kemudian tidak diolah. Sekarang kita kembali mencoba untuk mengolah kebun ini lagi. Tuh sudah beberapa ini kita tidak datang ke sini dan ternyata jeruknya sudah besar-besar. Bahkan ada juga yang sudah mulai berbuah. Sudah ada mulai berbuah, dan kemudian juga ada kita tanami juga dengan pisang. Tuh teman-teman ya. Pisang juga di sini merupakan suatu tanaman yang sangat produktif karena pisang ini ada pengepulnya itu per tandan itu kisaran harganya dari 50 sampai 60 ribu per tandan tergantung ukuran. Nah, ini juga pisang kita, dan ya mungkin itu ada yang lagi berbuah dan juga ya sudah bisa kita panen nggak nih? Oh, kayaknya belum ya, belum bisa kita panen tuh teman. Ini khusus pisang gorengan, kalau di daerah kami disebut pisang rajo ya, pisang rajo. Ya, kita terus jalan ya teman sambil kita ngobrol, dan tentunya silakan saja ditulis di kolom komentar pesan Anda juga tentang video-video yang telah kami suguhkan. Banyak juga video-video yang telah kami suguhkan, yaitu tentang tempat kelahiran para pahlawan, wisata-wisata yang ada di desa, khususnya di daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini. Itu juga ada kita tanam pinang, jadi komplit ya kita isi kebun ini daripada tidak dimanfaatkan. Itu teman-teman, ada juga tuh ada pinang yang kita tanam, kemudian ada apa lagi ya. Nah, di bawah kita juga ada nanam labu siam. Ini naungan ya, naungan labu siam yang belum isi juga 100%. Jadi untuk penanam labu siam ini begini ya teman, kita cuman tinggal buat untuk nanti labu siam ini menjalar untuk berkembang. Jadi kita buat dengan bambu, karena di sekitar di sini juga banyak bambu. Tiang, kemudian dikasih secara vertikal, dan kemudian gini lah teman-teman, udah lebih jelas. Nah, beginilah kira-kira naungan yang kita bikin untuk menanam labu siam. Setelah kita bikin seperti ini, kalau di bawahnya bisa kita tanam, dan ini labu siam yang sudah menjalar ke naungan yang ada di atas itu. Jadi nanti dia akan memenuhi tempat yang telah kita bikin ini. Oke teman ya, kita terus. Dan juga ada di samping labu siam, bukannya labu siam, labu Indonesia juga ada nih teman. Ya, ini labu Indonesia tuh ya teman-teman, ini labu Indonesia. Dan ya ini sudah mulai ada yang kita panen, dan ini sudah ada bunganya juga. Sudah ada bunganya juga, dan terus tapi di dalam semak-semak itu ya teman, sebetulnya sudah ada kemarin kita panen. Baik teman, kita terus jalan. Di bawah itu lagi
apa yang ada. Dan itu pondok kita di kebun. Di situ kita bisa masak, makan, dan beristirahat. Dan juga ada alpukat yang kita tanam. Tuh juga ada alpukat ya teman. Dan kebetulan ya di sini musim angin kencang, dan ini pisangnya roboh. Sebetulnya buahnya belum matang, sebetulnya belum bisa kita panen, tetapi karena roboh. Nah seperti ini teman-teman ya, anginnya masih kencang. Dalam beberapa hari ini hujan, ditambah lagi hujan kencang, jadi banyak pohon pisang yang tumbang. Banyak pohon pisang yang tumbang, jadi seperti ini ya teman-teman, banyak sekali pohon-pohon pisang yang tumbang. Baik, kita terus ya, kita terus jalan. Kita lihat yang di bawah ini. Seperti kami sampaikan tadi, kita ada menanam buncis. Cara penanamannya juga sederhana. Kita tanam bibitnya, dan dari tanah nanti kita kasih dari bambu juga, dari bambu seperti ini teman ya, dari bambu. Kita buat dari bambu, kemudian untuk naik ke tali yang lebih tinggi itu biar menghemat bambu, kita kasih benang jahit. Kita kasih benang jahit, dan di atasnya tali rafia. Jadi dengan benang jahit dan tali rafia itu buncis yang kita tanam bisa menjalar dan berkembang, kemudian juga berbuah. Tuh teman, juga ada pisang kita yang sudah matang. Dan untuk di pondok kita ini, karena kita jauh ya dari sumber mata air, jadi kita juga bikin sumur gali. Tapi di sini lebih ya teman, lebih dari 10 meter. Kita bikin sumur gali, baru kita bisa mendapatkan sumber air bersih. Tuh teman, seperti ini kita lakukan penggalian untuk mendapatkan sumber air bersih. Nah jadi kita tarik pakai tali. Oke teman ya, kita buka. Contohnya dalam sekali itu mungkin di sana terlihat ini tuh ya. Bisa ya teman, terlihat dalam sekali di bawahnya. Baru kita jumpai, kita mendapatkan sumber air ya teman. Buncis ini dengan cuman umur 2 bulan itu kita sudah bisa panen. Dan ini kebetulan buncis kita sudah mulai berbuah. Ya teman, sudah mulai berbuah. Kacang buncis kita sudah mulai berbuah, dan itu juga ada pisang. Kelihatan nggak teman? Tuh ada pisang 2 tandan juga sudah siap kita panen ya. Mungkin besok-besok ya kita akan panen. Dan ini juga ada satu lagi pisangnya juga, mungkin dalam 2 minggu ini bisa juga kita panen. Tuh teman, jadi begitu juga kayu-kayu lain seperti kulit manis, kayu-kayuan kecil lainnya yang bisa kita manfaatkan. Dan kebetulan juga ini kita baru saja mengolah lahan baru, bukan lahan baru sih, ini dulu ditanami cabai, namun sekarang kita punya rencana ini ditanami wortel. Kita tanam wortel di sini, kita penuhi dengan wortel semua. Oke teman-teman, terima kasih tentunya buat teman-teman yang telah selalu setia di channel Suasana Pedesaan Indonesia.
dan jangan lupa di like, di subscribe, dan ditulis di kolom komentar bagaimana kesan dan pesan Anda. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.